wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orange. Minuman jeruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Para tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa dengan Nabiuna alaihi salatu wassalam di bulan Rabiul Awal, di bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak akan ada arti hidup di dunia ini tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat dulunya mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami akan bersamamu di dalam surga? Apakah kami akan bersamamu di dalam surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah, orang-orang yang mengamalkan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang beriman itu insyaallah akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga. Amin. Apa jawab sahabat di saat itu? Ya Rasulullah, kalau sekiranya kita tidak akan bersama nanti di dalam surga, niscaya Madinah yang sekarang ini lebih terasa surga bagi kami, disebabkan karena di surga kita akan terpisah. Akan tetapi alhamdulillah, ternyata insyaallah nanti kami akan bersamamu di dalam surga ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai di dalam surga. Akhirnya para sahabat di saat itu ada yang menari-nari, ada yang bergoyang-goyang karena riang gembira. Bagaikan anak-anak, kalau kita pulang nanti dari sini, insyaallah kita berikan jam tangan kepada anak kita. Coba bayangkan betapa gembiranya dia, betapa riangnya dia. Kita sudah rindu kepadanya, tapi dia ingin cepat keluar. Rupanya dia cepat keluar karena gembira untuk menunjukkan apa yang dia dapatkan dari Makkah Al-Mukarramah ini. Makanya jangan tidak membawa hadiah. Hadiah ini adalah disunnahkan di dalam Islam. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, sunniyatul hadaya liman qadiba min safarihi falyuhda ila ahlihi walau min hajari. Orang-orang yang datang dari musafir itu disunnahkan untuk membawa oleh-oleh walaupun seketul batu. Walaupun seketul batu. Batu yang mahal ada, batu yang murah ada. Batu yang free tidak boleh, karena tanah haram tidak boleh dibawa ke sana. Tapi kalau batu emas, atau batu jamrud, atau batu intan, atau batu delima, bermacam-macam, boleh dibawa. Saking perlunya lah, yaitu berbelanja. Karena berbelanja ini juga salah satu daripada rangkaian ibadah. Cuma setiap segala sesuatu ada had dan ada batasnya. Kalau di Makkah Al-Mukarramah, sampai di manakah batas kita boleh berbelanja? Sampai tawaf wida. Kalau sudah wida, tidak boleh lagi berbelanja, kecuali untuk keperluan perjalanan. Berbelanja untuk bukan keperluan perjalanan adalah termasuk daripada yang membatalkan tawaf wada. Jadi hati-hati besok. Makanya di sini nggak ada lagi belanja besok kalau sudah selesai tawaf wada. Oi, deges kuidendin tin ni ramu. Deges kuidendin denaku datolabe. Pala di Jeddah demak. Di Jeddah apa yang ada di sini semua ada di Jeddah. Di satu kedai dan satu toko, namanya Toko Ali Murah. Insyaallah kita akan berbelanja di sana insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukurkanlah. Alhamdulillah kita telah sampai di makam Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati
Siapa yang menziarahi kuburku, wajiblah baginya pembelaanku. Wa man zarani ba'da mauti, faka'annahu zarani fi hayati. Siapa-siapa yang menziarahiku setelah aku meninggal dunia, maka seolah-olah dia menziarahiku di masa aku hidup. Al-anbiya'u fi kuburihim haya. Nabi-nabi itu di dalam kubur mereka senantiasa hidup. Jadi Rasulullah mengetahui kedatangan kita. Alhamdulillah, satu syafaat apabila kita meninggal dunia setelah pulang dari sini, satu jaminan yang Anda miliki, satu kekayaan Anda. Makanya kalau saya, ibu-ibu, jago dulu, mengganggu tuh pandanganku. Anggo dalam ngarai, sadai senyum. Ada orang Arab di sini, jangan diganggu jalannya. Medi masih cerita. Makanya kalau setiap saya takziah, kalau kebetulan dia sudah umrah dan sudah haji, saya selalu berkata kepadanya, wahai ibunda, engkau telah pergi. Satu janji Rasulullah terhadapmu, satu janji Allah terhadapmu, bahwasanya engkau telah pernah menziarahi Rasulullah. Rasulullah tidak akan pernah bohong. Rasulullah wajib mensyafaatkan orang-orang yang telah menziarahinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebanyak apapun duit yang telah kita habiskan, sebanyak apapun duit yang telah kita habiskan, semua itu jangan lupa adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian semua telah kita jadikan saksi kepada kita. Semua wakaf kita di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, mudah-mudahan semua menjadi saksi kepada kita. Perjalanan kita, setiap langkah kaki kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bergerak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Kita bergerak pagi dan sampai pada malam Jumat. Dan kita tawaf pada malam Jumat. Pada hari itu adalah semua para waliullah, semua para waliullah datang dari seluruh penjuru dunia tawaf di malam itu. Makanya kita tidak heran kalau ramai sekali orang-orang yang tawaf di saat itu. Sampai pagi, setelah pagi mereka sudah tidak ada. Mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Alhamdulillah, setelah kita di Makkah Al-Mukarramah ini, juga telah kita rasakan, yaitu bermacam-macam kenikmatan. Betapa nikmatnya ketika kita bertawaf. Kita dapat memandang diri kita bahwasanya kita termasuk dalam golongan orang yang tawaf. Selama ini kita tengok di televisi, selama ini kita tengok di berita, kita melihat orang tawaf. Rupanya yang di situ adalah sudah termasuk kita adalah orang-orang yang bertawaf di Ka'bah. Alhamdulillah. Ulang kami dalan-dalan nang dokol langsung. Shotgun. Ulang isi lewat kalah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita merasakan bagaimana di Makkah, bahkan di antara grup sejak saya bawa bulan Ramadan sampai yang ini, alhamdulillah, grup kita inilah yang paling banyak tawafnya, yang paling ramai tawafnya. Dan grup kita inilah alhamdulillah yang tidak ada kendala, tidak ada masalah. Pesawatnya alhamdulillah tidak goyang. Kalau yang kami kemarin sampai kami ke Madinah enggak bisa turun, terpaksa harus pergi ke Jeddah. Sampai ke Jeddah ngisi minyak, kembali lagi ke Madinah. Jam 1 baru turun di Madinah. Dan jam berapa itu? Dari jam 6 petang. Coba kita bayangkan. Yang pertama goyangnya, bukan main. Tapi alhamdulillah yang kita ini, alhamdulillah, terkadang saya bertanya dalam hati, ini dia meluai itu kinai payak ni ujian ini nolala ruai. Karena setiap jemaah harus ada ujiannya. Ini alhamdulillah kita belum ada dugaan. Tapi mudah-mudahan sampai terakhir janganlah ada ujian kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jemaah kita ini yang sakit parah pun tidak ada. Yang kemarin-kemarin sampai di Madinah ada jemaah yang didorong, kawannya keluar berlari, gak mau aku sekamar dengan dia. Kenapa? Coba kalian tengok di kamar itu. Rupanya taib sudah di situ. Subhanallah.
Allah yang Maha Kuasa. Saya pun heran, bagaimana caranya bisa ke dinding? Dinding sana, dinding sana, dinding sana. Apakah di... Saya pun heran, orangnya stroke, didorong. Coba kita bayangkan, bagaimana sampai di dinding tak itu. Wallahu alam. Dia bukan si Jabolbol. Jemaah kita ada juga namanya si Jabolbol. Dulu dengan Ustadz Gindo di sini hotelnya. Di sini hotelnya itu kan. Di sini hotelnya. Dia kalau buang air seperti itu, kalau buang air besar seperti itu Jabolbol. Harus dipegangnya gini. Jadi bermacam-macam kelakuan jemaah itu sudah kami hadapi. Sudah biasa kami hadapi. Alhamdulillah ini belum ada yang dihadapi. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita. Dan alhamdulillah ini satu aja yang kami hadapi, yang grup ini. Biar terus terang aja ya. Grup yang paling banyak petugasnya inilah. Grup yang paling banyak petugasnya ini. Tapi yang dihadapi tidak ada. Cuma kalimat yang kami hadapi. Mana petugas? Semua jemaah selalu mencari petugas. Itu aja. Mereka petugas lama. Padahal mereka ini hanya SK bibir. Hanya SK bibir saya. Nggak ada yang tertulis itu. Mereka ini semua SK bibir karena orang-orang baik. Saya anggap mereka petugas. Nggak ada yang tertulis di antara kami. Ya, hanya untuk memuliakan mereka. Untuk memberitahukan kepada kita bahwasanya mereka ini semua para ustadz. Orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, tempat kita bertanya dan tempat kita bersandar. Itu saja. Jangan kalian mengira kalau saya menggaji mereka, enggak ada yang menggaji itu. Jadi itulah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah grup kita ini boleh dikatakan di atas nomor 1. Saksinya Ustadz Gindo. Cuma grup kita inilah yang paling lambat untuk mempersiapkan barang. Kalau barang kalah ya. Kalau barang biasanya malam ini kami sudah selesai itu biasanya. Cuma yang lain-lain yang dulu-dulu kami tawabnya kurang. Inilah alhamdulillah semua jemaah selalu pergi. Kalaupun dia tidak pergi, dia solat di depan seperti saya. Di depan hotel. Tapi depan hotel pun berimam ke Masjidil Haram. Sama kita. Cuma saya sab terakhir. Ada lagi di belakang sana. Ada lagi yang paling terakhir di mana itu? Sab yang paling terakhir di mana di Makkah ini? Yang paling dekat ke Ka'bah. Yang paling dekat. Kenapa? Karena imam di bundaran. Sudah berdiri imam di sini. Ada orang yang di samping Ka'bah. Cara menghitung sabnya itu 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang kita sana. Sampai terakhir sana baru dia kembali lagi ke depan imam. Mana yang paling dekat ke Ka'bah? Itu sab yang paling terakhir. Itu dalam ilmu fikih. Makanya saya bilang kepada jemaah, kalau tak solat di hotel, solatlah di depan hotel. Di hotel pun kalau memang enggak kuat, jangan paksakan. Solat di hotel sama dengan di Masjidil Haram. Jauh pun jangan di hotel ini, jauh di hotel sana pun sama itu. Jadi di sini kita enggak boleh saling menyalahkan. Jangan ada nanti cerita, nama dem saja di kamar saya ni, dah tolak. Enggak boleh. Enggak boleh menghukum rezeki orang ya. Kita rezekinya enggak sama. Ada rezekinya, ya Allah ya Tuanku, au pinomat mau kamaron, selamat kundungan-dungan kisude, dan jadi kesehatan. Dia enggak tahu kalau dia itu pergi ke masjid karena didoakan orang. Jangan lupa ya, kita enggak boleh saling menyalahkan. Makanya saya bilang, kalau jemaah ke jemaah mah hati-hati. Tapi kalau saya ke jemaah, memang itu sudah ada kiat dan cara. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah kita kepada yaitu pembicaraan kita. Insya Allah, walaupun perasaan kita tenang dan suka di hotel ini, tapi kita nggak boleh tetap di sini. Ada waktu dan ada batasnya. Besok mesti kita pulang.
Jangan kita nanti ditunggu-tunggu sama orang ini, orang pesawat. Manalah grup Tuan Nalomuk ini? Manalah grup Tuan Nalomuk? Kami terbangga. Jangan. Jadi kalau bisa kita sudah lebih awal sampai di sana. Ya. Nah, jemaah sekalian, sebagaimana di awal kami menyampaikan bagaimana undang-undang di tanah haram ini. Berarti kalau pulang pun ada undang-undang. Kalau kita dihantar pun dengan komisi Solkot, nanti juga akan dijemput dengan komisi Solkot. Kalau dihantar kita dikasih duit, kalau kita datang kasih oleh-oleh. Nah, seperti itu juga. Jadi di Makkah Al-Mukarramah ini ada beberapa adab yang mesti kita ingat. Yang pertama, sebelum kita meninggalkan Makkah, kita mesti membersihkan diri. Itu yang pertama. Kita harus membersihkan diri daripada kesalahan-kesalahan kita dengan Allah. Karena kita berjanji di Bir Ali, kita mengatakan di situ, nawaitul umrata, sengaja aku berniat umrah, wa ahramtu biha, dan aku haramkan dengannya. Sebab niatku itu haramlah bagiku 13 perkara. Tidak boleh bagiku memakai wangian. Tidak boleh bagiku meruntukkan dan merontokkan dan menggugurkan rambut. Dan juga menggugurkan kuku, menggunting kuku. Kemudian tidak boleh bagiku menggarut-garut yang membuat rambutku runtuh ataupun gugur. Tidak boleh membuka, tidak boleh berkata-kata yang romantis. Tidak boleh berbuat sesuatu yang menuju ke pernikahan, dan tidak boleh berbantah-bantah, wala fusuko, dan tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh memakai cincin emas bagi laki-laki, wala jidala fil haji, tidak tolak, sudah berbantah-bantah. Dan ini alhamdulillah menurut pandangan saya berbantah-bantah tidak ada selama sebelum umrah. Alhamdulillah. Padahal selalunya kadang kita berantem itu. Berantem. Sudah berapa orang yang saya bawa mau cerai di sini. Oh, ada itu. Ada sampai di Mekah, di Taif. Oh, kurang ajar itu. Jangan. Dulu dia karena cantik, kan enggak. Memang kurang ajar itu. Oh, marah terus. Saya bilang, udah jangan turutkan. Kita telah diuji Allah. Kalau kita insya Allah sampai di nanti setelah makan, kalau aman setelah makan, berarti itu tandanya kita telah selamat oleh Allah. Alhamdulillah, waktu kami di masjid Bilal waktu itu masih berantem. Dari sini pun berantem. Dari sini pun berantem. Hanya karena si laki bayar ongkos si laki, si perempuan gak dibayar si laki. Situ aja masalah. Masih bayar ongkos masing-masing. Kan? Jadi akhirnya berantem. Saya bilang, nanti kalau sudah makan, kalau kalian masih damai, itu berarti kalian dalam rahmat Allah. Bersyukurlah kalian menghadapi satu pertandingan bagaikan main poli, ternyata kalian sama-sama menang. Alhamdulillah setelah makan mereka jadi baik. Alhamdulillah, biasa itu di sini. Tapi ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita selama di tanah haram ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian jamaah sekalian, kita harus bersihkan semua pantang larang kita. Kalau memang Anda jumpa rambut, bayar 10 rial. Itu namanya fidyah. Itu denda terhadap orang-orang Makkah, akan diberikan kepada penduduk Makkah ini nanti. Kemudian kalau tergunting kuku, sudah tergunting, nggak bisa lagi dikembalikan. Rambut pun nggak bisa lagi dikembalikan. Jadi itu kesalahan yang fatal. Kalau memang sudah tergigit pun, bayarlah. Berapalah 10 rial dibanding dengan ongkos kita di sini. Jangan gara-gara yang sedikit umroh kita tergantung-gantung. Dah. Kemudian kalau Anda terpakai minyak wangi, bayar.
Kalau Anda tidak membasuhnya, Anda berdosa. Walaupun bayar tetap berdosa. Ya? 10 rial. Ini yang paling enteng-enteng ini. Kalau kalian nanti tengok ke kitab yang besar, lebih mahal lagi. Bisa 1 kambing kalau dia enggak cuci. Udah? Kemudian, kalau saya umroh 3 kali Ustaz, kalau kira-kira ada salah, bayar 30. Bagaimana kalau tidak ada salahnya? Nah, di sini di dalam kitab Al-Idah, Imam An-Nawawi dikatakan, bagi orang-orang yang ingin meninggalkan Makkah, sebaiknya meninggalkan fidyahnya untuk menutupi segala kesalahan-kesalahannya di masa ia tawaf, di masa ia pergi tawaf, bicara yang terlintas yang tersalah, cakap yang salah dan macam-macam semasa umrah. Maka kita tutupilah dengan fidyah terhadap ahli Makkah 10 rial. Itu sunnah namanya. Tapi kalau ada, katakan salahnya. Udah? Itu nanti kita bayar, langsung kita setor di sini, diwakilkan. Ustaz, saya wakilkan bayar fidyah. Ustaz, saya wakilkan bayar fidyah. Boleh diserahkan kepada Ustaz sebagai wakil. Baru nanti kami kumpulkan, kami serahkan kepada ahli Makkah. Dan ini hanya boleh dimakan ahli Makkah. Enggak boleh diserahkan di Jeddah. Jangan serahkan di Jeddah besok. Onda petok samartu karepengku ni na ulang. Lebih baik dopi serahkan di Olbung. Tuan, dot pidiah ku nasada dulu fa'au ni badan polop na len sowo bantuson. Dong. 1. Yang kedua, jangan lupa membersihkan, yaitu sandal, kasut, sepatu, solop. Araniaha, aradi kadang na solupi si butamu. Manyipan batu baging ison. Uno sungot ni para putih. Radi kadang manyipan batu isi. Apalagi tanangon toib na di na mo jumsulingon padang Arafah. Mana tawa dong si sakot batu-batu ni na mo jumsulingon. Ima so baju ni ba? So ngunang na sadari pe. Nah, sude baju ni paupumoy si Rodi. Manikumay. Mau upay sude. Mabiara wadong batu-batu dohot tano na mangutsin tanah haramon. Arana inda to layo ba niya tu tanah halal. Arana iya tanah sarugo. Tangis. Ratu kinay marnay halak na ibayan na. Ulang to kinay do kalak na marto na to uban jaw julo sutik tanong mo kay membay nubat. Ulang ulak kora. Nabatag kalak na marnya ibayan ni inang. Nabahatan mapauban kun na sunin diyaw. Palang bain kemudian pulop ning kumadori. Arana mula diam pulop ikuci tanah Makkah ni namay. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ipayas masude pakian dah. Kemudian solop-solop. Mula nga pade lalaho solop mibe ngagot obanon minalaho tinggal kung masun ikamari. Olo. Mula got iwan ko petong borkat may. Solop tanah haram matong ni Ram. Naorgos tutanoh na suci ini Ram. Olo. Jadi marsa pendon si Dulham sian jambur. Biada ya to kinay. Lalu tu jambur. O poron niya lak mancum tanah harami. Biade ulit palapak ko benadung dai situ tanah haram. Inda tula batong bayan ko palapak niyo. Inda tulay. Sangabi sa maningay nadais tu tanah haramon maiban ni nat walaki si cum kalaki. Nabi say ngari. Nah, ahado mula di Thailand, itabu siya may lobe salusin. Itabu si lobe salusin, oban tawap. Sanga epeng, oban tawap.